Mati-matian aku memperjuangkan seorang pria hingga rela melawan restu orang tuaku. Aku pikir dia benar-benar tulus mencintaiku, tapi ternyata Alia, seorang wanita berusia 25 tahun, menjalani hidupnya dengan tenang sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ternama di Jakarta. Hari-harinya sederhana namun penuh warna, meski di balik senyumnya yang lembut, ada batasan-batasan yang tak kasat mata, aturan-aturan ketat yang orang tuanya tetapkan, terutama soal cinta. Baginya, cinta bukan sekadar perasaan, tetapi juga perjuangan. Ia hanya belum tahu bahwa perjuangan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Semuanya dimulai ketika ia bertemu dengan Raka. Pria itu bukan hanya tampan dan karismatik, tetapi juga memiliki cara bicara yang lembut dan sorot mata yang seolah mampu menembus dinding hati yang paling kokoh. Senyumnya menciptakan kehangatan yang sulit dijelaskan, dan setiap perhatian kecil darinya bagaikan benang halus yang perlahan menjahit perasaan Alia menjadi sesuatu yang utuh. Raka hadir di saat yang tepat, di saat Alia membutuhkan seseorang yang benar-benar melihatnya, bukan hanya sebagai putri kesayangan orang tuanya, tetapi sebagai seorang wanita yang ingin dicintai dan mencintai. Hari demi hari, hatinya semakin yakin. Raka bukan hanya mimpi sesaat. Raka adalah takdirnya. Namun, kenyataan seringkali lebih kejam daripada kisah cinta di novel-novel yang pernah Alia baca. Saat ia akhirnya membawa Raka menemui orang tuanya, harapannya hancur berkeping-keping. Ayahnya, Pak Haris, menatap Raka dengan mata yang dingin, seolah sudah melihat bayangan gelap di balik senyum pria itu. Ibunya, Bu Siti, hanya bisa menggenggam tangan Alia erat, wajahnya penuh kekhawatiran dan ketakutan yang tak terucapkan. Dia tidak cocok untukmu, Alia, suara ayahnya menggema di ruang tamu, tajam dan tak terbantahkan. Alia menatap mereka, hatinya memberontak. Mengapa? Apa yang mereka lihat yang tidak bisa ia lihat? Tapi cinta seringkali buta. Dan kali ini, Alia tidak ingin tunduk. Tidak kali ini. Tidak ketika hatinya sudah memilih. Tanpa ia sadari, inilah awal dari badai besar yang akan mengguncang dunianya. Malam itu, dengan dada yang berdegup kencang dan tangan gemetar, Alia berdiri di ambang jendela kamarnya. Angin malam menyusup masuk, membelai wajahnya yang dipenuhi kecamuk perasaan. Matanya menatap koper kecil di sudut ruangan, isi dari seluruh hidupnya yang ia pilih untuk tinggalkan demi satu hal yang paling ia yakini, cintanya pada Raka. Sejak orang tuanya menolak Raka mentah-mentah, hidupnya berubah menjadi penjara. Setiap percakapan di meja makan penuh ketegangan, setiap tatapan ibunya mengandung luka yang tak terkatakan. Ayahnya semakin sering membatasi geraknya, seolah takut Alia akan melakukan sesuatu yang nekat. Mereka tidak tahu, keputusannya sudah bulat. Ketika jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, Alia menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang ingin tumpah. Ia menekan tombol di ponselnya, mengirim satu pesan singkat kepada Raka. Aku siap. Tak butuh waktu lama, bunyi klakson pelan terdengar dari luar rumah. Alia menghela napas, menggenggam koper dan membuka pintu dengan hati-hati. Langkahnya terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang ingin menariknya kembali. Ia menatap rumah yang telah membesarkannya, membisikkan permintaan maaf dalam hati. Lalu, tanpa menoleh lagi, ia melangkah menuju mobil Raka. Perjalanan mereka penuh keheningan, hanya sesekali tangan Raka meraih tangannya, menggenggam erat seolah berjanji bahwa mereka akan baik-baik saja. Aku akan selalu menjagamu, bisiknya lembut. Alia ingin percaya. Ia harus percaya. Mereka tiba di sebuah kota kecil sebelum matahari terbit. Di sana, seorang penghulu yang dikenalkan teman Raka telah menunggu. Tanpa pesta, tanpa keluarga,
Hanya ada janji suci yang diucapkan dalam bisikan harapan. Saat Raka menggenggam tangannya dan mengikrarkan akad, Alia menutup mata, menahan tangis yang menggenang. Ia telah memilih jalannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Sebuah firasat halus yang berbisik pelan, apakah aku benar-benar membuat keputusan yang tepat? Awalnya, kehidupan mereka terasa begitu indah, seolah dunia hanya milik berdua. Meski kini tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari segala kenyamanan yang dulu ia miliki, Alia merasa cukup. Tidak ada ruang tamu luas dengan sofa empuk, tidak ada meja makan besar tempat keluarganya biasa berkumpul, tidak ada kehangatan pelukan ibunya setiap pagi, tapi ada Raka. Dan baginya, itu sudah lebih dari cukup. Setiap pagi, Alia bangun lebih awal dari Raka. Dengan senyum lembut, ia menatap wajah suaminya yang masih terlelap. Dalam keheningan subuh, ia melangkah pelan menuju dapur sempit mereka, menyiapkan sarapan sederhana, sepiring nasi goreng atau sekedar roti dengan telur ceplok. Ketika aroma makanan memenuhi ruangan, Raka biasanya terbangun dengan mata masih mengantuk, lalu tersenyum padanya. "Kamu selalu lebih dulu bangun," ujar Raka suatu pagi, suaranya serak karena baru bangun tidur. Ia menarik tangan Alia, menggenggamnya erat. "Aku suka bangun dengan aroma masakanmu." Alia terkikik kecil. "Kalau begitu, aku akan terus memasak untukmu setiap hari," jawabnya lembut. Mereka sarapan bersama, menikmati kebersamaan yang seolah tak akan pernah pudar. Setelah itu, Alia mengantar Raka keluar hingga ke depan pintu. Sebelum pergi bekerja, Raka selalu mengecup keningnya, membuat Alia semakin yakin bahwa keputusan untuk meninggalkan segalanya demi pria ini adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Namun, setelah Raka pergi, kenyataan perlahan menghantamnya. Alia tidak bisa selamanya berdiam diri. Ia sudah kehilangan pekerjaannya di kantor lama, dan sekarang ia harus mencari pekerjaan baru. Tapi mencari pekerjaan tidak semudah yang ia bayangkan. Ia mengirim lamaran ke berbagai tempat, namun tak kunjung mendapat panggilan. Berhari-hari ia keluar masuk toko dan kantor kecil, menawarkan dirinya untuk posisi apapun, tapi kebanyakan hanya menggeleng atau meminta waktu untuk mempertimbangkan. Sementara itu, ia harus menghadapi tatapan sinis dan bisik-bisik tetangga. "Itu kan yang kabur sama laki-laki," bisik seorang ibu-ibu saat Alia lewat di depan rumahnya. "Iya, katanya nikah siri." "Nekat banget, ya." "Orang tuanya pasti malu," balas seorang lagi, tak berusaha menurunkan suaranya sedikit pun. Alia menggigit bibirnya, menahan perih di hatinya. Ia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa ia bahagia dan mereka tidak berhak menghakiminya. Tapi ia memilih diam. Baginya, selama Raka ada di sisinya, semua akan baik-baik saja. Namun, benarkah semuanya baik-baik saja? Malam itu, ketika Raka pulang lebih larut dari biasanya, Alia mencoba menyambutnya dengan senyum. "Kamu capek, ya? Mau aku buatkan teh hangat?" Raka melepas jasnya dengan gerakan malas. "Nggak usah. Aku pengen langsung tidur." Alia mengangguk, tapi ada sesuatu dalam suara Raka yang terasa berbeda. Biasanya, Raka akan menceritakan harinya, berbagi tawa dengannya. Tapi malam ini, pria itu hanya berbaring di ranjang, membelakanginya tanpa sepatah kata pun. Alia menatap punggungnya, merasa ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang mulai mengikis kebahagiaan mereka yang dulu terasa sempurna. Dan entah mengapa, hatinya mulai diliputi rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Siang itu, hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan di depan kontrakan kecil mereka. Alia duduk di lantai, menyapu lantai dapur sambil melamun. Sudah beberapa hari ini, ada sesuatu dalam sikap Raka yang berubah. Ia pulang semakin larut,
lebih sering diam, dan tak lagi menatapnya dengan tatapan penuh cinta seperti dulu. Tapi Alia menepis semua pikiran buruk. Mungkin dia hanya lelah bekerja. Mungkin semua ini hanya sementara. Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu mengagetkannya. Bukan sekadar ketukan biasa, lebih mirip gedoran yang penuh emosi. Alia berdiri dengan jantung berdegup kencang. Siapa yang datang di siang begini? Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka pintu. Seorang wanita berdiri di hadapannya. Usianya sekitar 30 tahun, dengan wajah cantik tapi penuh kemarahan. Tatapan matanya tajam, menusuk Alia dengan kebencian yang tak ia mengerti. "Kamu siapa?" bentak wanita itu. Alia terhenyak. "Maaf, maksudnya," tanyanya bingung. Namun, sebelum ia sempat berkata lebih banyak, wanita itu mengayunkan tangannya, melemparkan beberapa lembar foto ke wajah Alia. Foto-foto itu jatuh berhamburan di lantai, dan dunia Alia seakan berhenti berputar saat melihatnya. Dalam foto itu, ada Raka. Berdiri di samping wanita ini. Berpakaian rapi dengan jas hitam. Senyum bahagianya begitu nyata. Dan yang paling menghancurkan, ia tengah menggenggam tangan wanita itu di sebuah pelaminan. Foto pernikahan. Alia terhuyung mundur, tubuhnya mendadak kehilangan tenaga. Dadanya berdenyut sakit, seolah ada pisau yang baru saja menancap di sana. Ia mengangkat wajah, mencoba menemukan jawaban, tapi wanita itu justru melangkah maju, mendekatinya dengan sorot mata penuh penghinaan. "Kamu selingkuh dengan suamiku. Kamu sadar nggak apa yang sudah kamu lakukan?" Suaranya bergetar karena emosi. Alia menggeleng, berusaha mengumpulkan kata-kata, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu dia sudah menikah." Bisiknya lirih. Wanita itu mendengus sinis. "Jangan pura-pura bodoh. Kamu pikir kamu satu-satunya perempuan yang dia tipu? Kamu bukan yang pertama." Dunia Alia runtuh seketika. Nafasnya memburu, hatinya terasa seperti diperas hingga kering. Raka, suaminya, atau lebih tepatnya, pria yang selama ini ia pikir sebagai suaminya, ternyata seorang pembohong. Seorang pengkhianat. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Raka muncul dari ujung gang. Wajahnya berubah pucat saat melihat wanita itu berdiri di depan kontrakan mereka. "Vira," gumamnya, suaranya penuh kegelisahan. Alia menoleh padanya dengan mata basah. "Raka, apa ini semua benar?" tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Raka tidak menjawab. Hanya ada keheningan yang menyayat. Dan saat itu juga, Alia tahu, cinta yang selama ini ia perjuangkan, ternyata hanyalah kebohongan yang manis. Hujan deras mulai mengguyur, seolah langit pun ikut menangisi kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Alia berdiri kaku di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Suara petir menggema di kejauhan, tapi itu bukan apa-apa dibandingkan badai yang kini berkecamuk di hatinya. Wanita di hadapannya, yang kini ia ketahui bernama Naila, menatapnya dengan penuh kemarahan dan luka. Air matanya bercampur dengan rintik hujan yang membasahi wajahnya, tetapi sorot matanya tetap tajam, menusuk hati Alia tanpa ampun. "Aku istrinya. Aku istri sahnya di mata agama maupun negara selama 5 tahun, suaranya pecah, dipenuhi emosi yang tak terbendung. "Kamu siapa?" Perempuan murahan yang merebut suami orang. Alia terhuyung mundur, kakinya seolah kehilangan kekuatan untuk berdiri. Dadanya sesak, seolah ada ribuan belati yang menghujam tanpa henti. "Tidak." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. "Raka bilang dia belum menikah." Naila tertawa pahit, suaranya menggema dalam kehampaan yang kini memenuhi hati Alia. "Belum menikah?"
Ia menatap Alia dengan tatapan penuh penghinaan. Jadi, dia bilang apa? Bahwa dia mencintaimu? Bahwa dia ingin hidup selamanya denganmu? Alia hanya bisa terdiam. Kata-kata yang dulu terasa begitu indah dari bibir Raka kini berubah menjadi racun yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa ia bukan perusak rumah tangga orang. Tapi bagaimana bisa? Bukti-bukti itu ada di hadapannya. Foto-foto itu nyata. Dari sudut matanya, ia melihat Raka berdiri tak jauh dari mereka, wajahnya pucat pasi. Tapi pria itu tetap diam, tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf. Alia menatapnya dengan air mata yang tak terbendung lagi. Raka, katakan sesuatu. Katakan ini semua tidak benar. Katakan bahwa aku tidak sedang bermimpi buruk. Suaranya terdengar patah. Namun, Raka tetap tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, seolah tak sanggup menatap Alia maupun Naila. Naila melangkah maju, matanya memerah karena tangis dan kemarahan. Kamu tahu, Alia, suaranya melemah, penuh luka. Aku hamil. Aku mengandung anaknya. Saat itu juga, dunia Alia benar-benar runtuh. Lututnya melemas, dan tanpa bisa dicegah, ia jatuh berlutut di lantai. Air matanya mengalir tanpa henti, bercampur dengan tetesan hujan yang mulai membasahi lantai kontrakan kecil itu. Segala hal yang ia percaya tentang Raka, segalanya, ternyata hanya kebohongan belaka. Alia tidak tahu kapan tepatnya para tetangga mulai berkumpul. Mungkin sejak suara bentakan pertama Naila, atau mungkin sejak hujan deras tak mampu meredam teriakan histeris yang memenuhi gang sempit itu. Yang jelas, mereka ada di sana, berdiri di bawah payung atau berteduh di teras rumah, menonton drama yang seolah lebih menarik daripada sinetron sore di televisi. Beberapa bahkan diam-diam mengangkat ponsel mereka, merekam setiap detik kejadian dengan penuh antusiasme. Astaga, pelakor ternyata tinggal di sini, bisik seorang ibu-ibu, matanya menatap Alia dengan jijik. Pantesan kabur dari rumah, ternyata ngerebut suami orang, sahut yang lain, suaranya sengaja dikeraskan agar Alia mendengarnya. Alia berdiri di depan pintu kontrakan dengan tubuh lemas, wajahnya basah oleh air mata dan hujan. Ia ingin berteriak bahwa semua ini tidak benar, bahwa ia juga korban kebohongan Raka. Tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Bagaimana mungkin ia bisa melawan gelombang amarah yang sudah terlanjur meledak? Sementara itu, Naila terus menangis histeris. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk ke arah Alia. Lihat perempuan ini baik-baik. Dia perempuan murahan yang merebut suami orang. Aku istri sah, aku yang mengandung anaknya, dan dia dengan teganya tinggal di sini, berpura-pura jadi istri Raka. Seseorang merekam wajah Alia dari dekat. Lampu kilat kamera menyala, dan dalam hitungan detik, gambar serta video itu mulai tersebar ke media sosial. Pelakor tertangkap basah. Ini wajah perempuan yang merebut suami orang. Istri sah sedang hamil, tapi suaminya malah enak-enakan sama perempuan lain. Gadis ini kabur dari rumah, ternyata buat jadi selingkuhan. Judul-judul kejam itu memenuhi lini masa, dibagikan ribuan kali, dihujani komentar kebencian. Gila! Nggak punya malu banget sih perempuan ini. Pelakor zaman sekarang makin berani. Harusnya dipenjara. Kasihan istri sahnya, semoga Allah membalas perbuatannya. Alia menggenggam dadanya yang terasa sesak. Dunianya tidak hanya runtuh, ia kini sedang dikubur hidup-hidup di bawah reruntuhan itu. Di belakangnya, Raka masih berdiri diam, tidak bergerak untuk membelanya. Tidak berusaha menyangkal. Tidak melakukan apapun. Saat itulah Alia sadar, ia benar-benar sendirian. Alia duduk di atas kasur tipis di kontrakan kecilnya, menatap kosong ke layar ponsel yang terus menyala.
Setiap notifikasi yang muncul hanya menambah luka di hatinya, komentar kebencian, pesan hinaan, bahkan ancaman dari orang-orang yang tidak pernah ia kenal. Ia ingin menutup mata, ingin semua ini hanya mimpi buruk yang akan hilang saat ia terbangun. Tapi sayangnya, ini nyata. Saat pintu terbuka, Alia menoleh dengan harapan yang hampir pupus. Raka baru saja pulang, wajahnya kusut, dan tanpa sepatah kata, ia melempar tas kerjanya ke sofa reot di sudut ruangan. Raka, suara Alia lemah, berusaha mencari kepastian di tengah kekacauan ini. Berita itu sudah sampai ke kantor, ya? Raka mengusap wajahnya dengan kasar. Iya, jawabnya pendek. Alia menelan ludah. Lalu, apa yang mereka bilang? Raka mendesah keras sebelum akhirnya menjatuhkan diri ke kursi. Aku dipecat. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tubuh Alia. Meski hatinya sudah penuh luka, kenyataan ini masih bisa menambah derita. Apa? Suaranya bergetar. Aku dipecat, Alia? Raka mendongak, tatapannya penuh kemarahan. Bosku bilang perusahaan tidak bisa mempertahankan karyawan yang citranya buruk. Semua orang sudah tahu skandal kita. Klien mulai mempertanyakan reputasi kantor. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Skandal kita, ulangnya pelan, merasa hatinya semakin remuk. Jadi, kamu menyalahkan aku. Raka berdiri, menghampiri Alia dengan wajah penuh frustrasi. Kamu pikir siapa yang paling disorot di berita itu? Hah? Siapa yang dihujat di mana-mana? Aku. Bukan cuma kamu. Alia menggeleng, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Tapi ini bukan salahku, Raka. Aku tidak pernah tahu kalau kamu sudah menikah. Aku tidak pernah ingin ini terjadi. Raka membuang napas panjang, menatap Alia dengan dingin. Tapi tetap saja, ini terjadi. Alia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat pria yang dulu ia cintai berubah menjadi seseorang yang asing. Tidak ada lagi kelembutan dalam suaranya, tidak ada lagi tatapan penuh kasih yang dulu membuatnya yakin meninggalkan segalanya demi pria ini. Sejenak, hanya ada keheningan di antara mereka, hingga Alia memberanikan diri bertanya, jadi, sekarang kita harus bagaimana? Raka menatapnya lama, lalu dengan suara datar, ia berkata, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Dunia Alia kembali runtuh. Raka menghindar. Raka tidak membela dirinya. Dan kini, pria itu memilih menyelamatkan dirinya sendiri, seolah Alia bukanlah bagian dari hidupnya. Alia ingin berteriak, ingin marah, ingin menumpahkan semua luka yang kini mengoyak jiwanya. Tapi yang keluar dari bibirnya hanyalah isakan pelan, seperti seseorang yang sudah kehabisan tenaga untuk melawan. Ia telah kehilangan segalanya. Dan kini, ia sadar. Raka bukan hanya kebohongan terbesar dalam hidupnya. Dia juga adalah penghancurnya. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar langit Jakarta, seakan menggambarkan kekacauan yang juga tengah terjadi di hati Alia. Dengan tangan gemetar, ia berulang kali mencoba menghubungi Raka. Namun, setiap kali panggilan tersambung, yang terdengar hanyalah suara operator. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Alia menelan isakannya, menatap layar ponselnya dengan pandangan nanar. Tidak mungkin, bisiknya lirih. Ia mencoba lagi. Dan lagi. Namun hasilnya tetap sama. Panik mulai menyelimuti dirinya. Ia buru-buru meraih jaket dan berlari keluar, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah kantor Raka. Mungkin, di sana ia bisa menemukan jawabannya. Dengan napas tersengal, Alia tiba di depan gedung tempat Raka bekerja. Namun, harapannya hancur seketika saat satpam yang berjaga menatapnya dengan tatapan iba. Maaf,
Mbak. Mas Raka sudah mengundurkan diri sejak pagi tadi. Alia tertegun. Apa? Suaranya hampir tak terdengar. Iya, Mbak. Dia datang sebentar, menyerahkan surat resign, lalu pergi begitu saja. Katanya ada urusan mendesak. Lutut Alia terasa lemas. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata yang ingin tumpah. Dia bilang mau kemana? Satpam itu menggeleng. Nggak ada yang tahu, Mbak. Dia bahkan nggak pamit ke siapa-siapa. Alia melangkah mundur, hatinya terasa semakin hancur. Raka benar-benar pergi. Tanpa jejak. Tanpa sepatah kata pun. Dengan langkah gontai, ia kembali ke kontrakan kecil mereka, berharap menemukan sesuatu, mungkin catatan, mungkin tanda-tanda bahwa Raka masih akan kembali. Namun, saat membuka pintu, harapan itu sirna. Kontrakan mereka kosong. Lemari pakaian terbuka, sebagian besar baju Raka sudah tidak ada. Laci-laci tempat ia menyimpan barang berharganya pun kosong. Seakan keberadaannya di tempat ini hanya sementara, seakan ia sudah mempersiapkan semuanya sejak awal. Alia berdiri di tengah ruangan, membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan yang menyiksa. Raka benar-benar pergi. Dia telah menghilang, membawa semua janji dan kebohongannya. Alia merosot ke lantai, menggenggam dadanya yang terasa sesak. Ia terisak tanpa suara, membiarkan kesedihan menelan dirinya bulat-bulat. Pria yang selama ini ia perjuangkan, pria yang ia tinggalkan keluarganya demi bersama, kini pergi begitu saja, meninggalkannya sendirian dalam kehancuran. Untuk pertama kalinya, Alia benar-benar merasa tidak ada yang tersisa dalam hidupnya. Petir menyambar langit, menggetarkan malam yang penuh luka. Hujan turun semakin deras, membasahi jalanan yang kini menjadi saksi bisu penderitaan Alia. Di tangannya, sebuah koper kecil tergenggam erat, satu-satunya harta yang tersisa setelah semuanya direnggut darinya. Pintu kontrakan di belakangnya tertutup dengan keras, seakan mengakhiri babak terakhir dari mimpi buruk yang tak kunjung usai. Maaf, Nak. Saya nggak bisa menampung kamu di sini lagi, ujar Bu Rini, pemilik kontrakan, beberapa saat sebelum ia diusir. Nada suaranya tidak lagi ramah seperti saat Alia pertama kali menyewa tempat itu. Kini, yang tersisa hanyalah jijik dan ketidakpedulian. Tapi, Bu, saya selalu bayar tepat waktu. Saya nggak pernah bikin masalah. Alia mencoba bertahan, suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Bu Rini mendengus. Kamu pikir saya mau tempat saya dikaitkan sama pelakor? Nama saya jadi jelek karena kamu. Tetangga-tetangga juga udah mulai resah. Sebelum saya kehilangan penyewa lain, lebih baik kamu pergi sekarang juga. Alia menggigit bibirnya, menahan air mata yang ingin tumpah. Tidak ada gunanya berdebat. Tidak ada seorang pun yang peduli pada kebenaran. Yang mereka lihat hanyalah berita viral dan komentar pedas di media sosial. Dan kini, ia berdiri di tengah hujan, tanpa tujuan, tanpa tempat untuk pulang. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena koper yang ia seret di tangan, tapi juga karena beban di hatinya yang kian menghimpit. Jalanan lengang, hanya sesekali ada mobil yang melintas, membuat bayangan Alia tampak kecil dan rapuh dalam cahaya lampu jalan yang temaram. Pikirannya kosong. Kemana ia harus pergi? Rumah orang tuanya? Tidak mungkin. Mereka pasti sudah melihat semua berita yang beredar. Apakah mereka akan menerimanya kembali, atau justru mengusirnya seperti yang dilakukan orang-orang lain? Alia mendongak, membiarkan rintik hujan membasahi wajahnya yang sudah penuh air mata. Hidupnya benar-benar hancur. Ia telah kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan pria yang ia kira akan selalu bersamanya. Dan kini,
bahkan atap di atas kepalanya pun direnggut darinya. Langkahnya terhenti di depan sebuah halte kosong. Dengan tubuh menggigil, ia duduk di sana, memeluk lututnya sendiri. Di sekelilingnya, dunia tetap berjalan seperti biasa. Mobil-mobil melaju, orang-orang berlalu lalang di kejauhan, tak ada satupun yang memperhatikan gadis yang kini tenggelam dalam keputusasaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia benar-benar sendirian. Dan ia tidak tahu apakah ia bisa bertahan. Jari-jari Alia gemetar saat ia mengetik nomor ibunya. Hujan masih mengguyur tubuhnya yang lemah, tapi ia tak peduli. Satu-satunya yang ia pikirkan sekarang adalah rumah, tempat di mana seharusnya ia bisa berlindung. Ponselnya berdering. Sekali. 2 kali. Dadanya berdegup kencang. "Tolong, Bu, angkat," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar di antara suara hujan. Klik. "Assalamualaikum." Suara lembut ibunya terdengar di seberang sana. Alia tercekat. Air matanya langsung tumpah. "Bu, ini Alia." Hening. Sejenak, hanya suara hujan yang terdengar. Jantung Alia mencelos. "Bu, tolong," isaknya. "Aku nggak punya tempat lagi. Aku kedinginan. Aku mau pulang." Tapi sebelum ibunya bisa menjawab, suara lain muncul, suara berat yang selama ini selalu ia hormati, tapi kini terasa begitu dingin menusuk. "Alia." Alia menahan napas. "Ayah, kami tidak punya anak yang seperti kamu," ujar sang ayah, suaranya tegas, tanpa ragu. Jantung Alia seolah berhenti berdetak. "Ayah," suaranya bergetar, seakan berharap ia hanya salah dengar. "Jangan bilang begitu, Ayah. Aku anak Ayah. Aku cuma ingin pulang." "Pulang?" Suara Pak Haris terdengar penuh amarah. "Kamu bahkan sudah membuang nama kami saat kabur dengan laki-laki itu. Kamu sudah mempermalukan keluarga. Kamu pikir setelah semua yang terjadi, kamu masih bisa kembali?" Air mata Alia semakin deras. Napasnya tersendat. "Ayah, aku menyesal. Aku nggak tahu kalau Raka sudah menikah. Aku sudah kehilangan semuanya, yah." "Terlambat," potong ayahnya dingin. "Kami sudah anggap kamu mati." Klik. Sambungan terputus. Alia membeku. Tangannya masih memegang ponsel di telinga, seakan berharap panggilan itu hanya mimpi buruk. Tapi layar yang gelap dan suara hujan yang mengguyur tubuhnya mengatakan sebaliknya. Ayahnya baru saja membuangnya. Tangis Alia pecah. Lututnya lemas, tubuhnya jatuh tersungkur di trotoar yang basah. Ia benar-benar sendirian di dunia ini. Tak ada lagi tempat untuk pulang. Tak ada lagi yang peduli. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya, apakah hidupnya masih pantas untuk diperjuangkan? Malam semakin larut. Angin dingin berembus menusuk kulit, membuat tubuh Alia yang basah kuyup menggigil hebat. Dengan langkah gontai, ia berjalan tanpa arah, koper kecilnya terayun lemah di tangannya. Perutnya perih karena seharian belum makan, tapi itu bukan hal yang paling menyakitkan. Hatinya jauh lebih hancur. Ia tak punya siapa-siapa lagi. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada satupun tangan yang terulur untuk membantunya berdiri. Setelah berjalan cukup jauh, Alia menemukan sebuah musala kecil di pinggir jalan. Lampunya redup, hanya ada beberapa orang yang berlalu lalang, dan sepertinya tempat itu sepi menjelang tengah malam. Dengan tubuh lemah, ia melangkah masuk, mendekati sudut ruangan dan duduk di lantai dingin yang masih sedikit basah oleh bekas wudhu. Disinilah tempatnya malam ini. Ia menarik kakinya ke dada, memeluk dirinya sendiri agar sedikit lebih hangat. Hanya suara kipas angin tua yang berderik menemani keheningan.
Alia menatap langit-langit musala dengan mata nanar. Ia, yang dulu memiliki pekerjaan bagus, rumah yang nyaman, dan keluarga yang menyayanginya, kini harus tidur beralaskan lantai keras, hidup dari belas kasihan orang-orang. Air matanya mengalir tanpa henti. Apa aku memang pantas menerima ini semua? Bisiknya pada dirinya sendiri. Seorang ibu-ibu yang baru selesai salat meliriknya sekilas, lalu mendekat dengan hati-hati. "Nak, kamu kenapa?" tanyanya pelan. Alia buru-buru menghapus air matanya, memaksakan senyum. "Tidak apa-apa, Bu. Saya cuma kelelahan." Wanita itu menatapnya lama, seakan bisa melihat kebohongan di balik senyuman itu. Ia menghela napas, lalu merogoh tasnya dan mengeluarkan sebungkus roti. "Makanlah," katanya sambil menyodorkannya pada Alia. Alia tertegun. Tangannya gemetar saat menerimanya. "Terima kasih, Bu," suaranya hampir tak terdengar. Wanita itu tersenyum tipis, lalu pergi meninggalkan musala. Alia menatap bungkus roti di tangannya. Sederhana, tapi bagi seseorang yang seharian belum makan, itu terasa seperti hadiah terbesar. Dengan penuh syukur, ia membuka plastiknya dan mulai makan perlahan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia merasakan seperti apa rasanya menjadi orang yang benar-benar kehilangan segalanya. Setiap malam berikutnya, ia harus belajar bertahan. Ia terbiasa tidur di musala atau emperan toko yang sudah tutup. Jika beruntung, ada orang baik yang memberinya sedikit makanan. Jika tidak, ia hanya bisa menahan lapar. Setiap malam, ia menangis. Menyesali kebodohannya. Menyesali semua keputusan yang telah menghancurkan hidupnya. Ia pernah menyerahkan segalanya demi cinta. Dan kini, ia bahkan tidak punya apapun untuk dirinya sendiri. Pagi itu, mentari terasa lebih hangat dari biasanya, meskipun tubuh Alia masih terasa dingin setelah berhari-hari tidur di musala kecil itu. Ia duduk di pojok ruangan, memeluk lututnya sambil menatap kosong ke arah sajadah-sajadah yang terlipat rapi di rak kayu. Hidupnya masih berantakan. Ia masih tak punya rumah, tak punya pekerjaan, dan tak punya tempat untuk bersandar. Tapi di dalam hatinya, perlahan tumbuh sebuah keinginan untuk bangkit, untuk kembali menemukan dirinya yang hilang. Di tengah lamunannya, seorang wanita paruh baya yang selama ini menjaga kebersihan musala mendekatinya dengan senyum lembut. Ibu itu sering melihatnya, sering menatapnya penuh iba, tapi tak pernah sekalipun bertanya hal yang menyakitkan. Hari ini, ia duduk di sebelah Alia, membawa secangkir teh hangat. "Minumlah, Nak. Ini pasti bisa sedikit menghangatkan badanmu," ucapnya penuh kasih. Alia terkejut. Ia menerima cangkir itu dengan kedua tangan, merasakan kehangatannya menjalar di telapak tangannya yang kaku. "Terima kasih, Bu," suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Ibu itu menatapnya lama, lalu akhirnya berkata, "Nak, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, tapi saya tahu satu hal, Allah itu Maha Pengampun. Tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, selama kita mau kembali, pintunya selalu terbuka." Kata-kata itu mengguncang hati Alia. Air matanya menggenang tanpa bisa ia cegah. "Tapi saya sudah terlalu jauh darinya, Bu," suaranya parau. "Saya sudah berbuat kesalahan yang begitu besar." Ibu itu menggeleng pelan. "Tidak ada yang terlalu jauh bagi Allah, Nak. Yang penting, kamu mau kembali. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi Allah selalu memberi kesempatan kepada mereka yang ingin memperbaiki diri." Alia terisak. Sudah lama ia merasa sendirian, terbuang, dan tidak layak untuk siapapun, bahkan untuk dirinya sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, seseorang memberinya harapan. Dengan sisa tenaga, ia mengusap air matanya dan mengangguk pelan.
ia tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi ia bisa menentukan masa depannya. Hari itu, dengan hati yang penuh luka namun juga penuh harapan, Alia bersujud untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia menangis dalam doa, memohon ampun kepada Sang Pemilik hidup, memohon kekuatan agar bisa bangkit kembali. Hidupnya mungkin belum membaik, tapi setidaknya ia telah mengambil langkah pertama untuk kembali ke jalan yang benar. Dan itu adalah awal dari segalanya. Hari itu, Alia berdiri di depan sebuah bangunan sederhana dengan pagar kayu yang mulai pudar warnanya. Di atas gerbang, sebuah papan bertuliskan Pondok Pesantren Al-Ikhlas bergoyang pelan tertiup angin. Hatinya berdebar. Ia menoleh ke arah ibu penjaga musala yang selama ini telah membantunya. "Ibu yakin saya pantas berada di sini?" tanyanya ragu. Ibu itu tersenyum hangat, menepuk bahunya dengan lembut. "Nak, tidak ada seorang pun yang tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Allah tidak melihat masa lalumu, tapi melihat bagaimana usahamu untuk berubah." Alia menggigit bibirnya, menahan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Ia mengangguk pelan, lalu melangkah masuk ke dalam pesantren dengan hati yang penuh harapan dan ketakutan sekaligus. Hari-hari pertamanya di pesantren tidak mudah. Ia harus bangun sebelum subuh, merapikan tempat tidur, berwudu dalam udara yang dingin menusuk, lalu duduk di antara para santri lain untuk mengaji. Di awal, Alia merasa asing. Ia bukan seseorang yang terbiasa menghabiskan waktunya untuk menghafal ayat-ayat suci atau mendengarkan ceramah agama berjam-jam. Namun, semakin lama, semakin ia menemukan ketenangan di dalamnya. Setiap kali ia membuka Al-Quran dan membaca ayat-ayatnya, ada sesuatu yang mengalir ke dalam hatinya. Seolah-olah Tuhan sedang berbicara langsung padanya, mengatakan bahwa meskipun ia pernah tersesat, ia tetap bisa kembali. Allah itu Maha Pengampun, Maha menerima taubat, ujar salah satu ustazahnya suatu hari. Kesalahan masa lalu tidak menentukan siapa dirimu, Alia. Yang menentukan adalah bagaimana kamu bangkit dari kesalahan itu. Alia menunduk, menggigit bibirnya. Tapi, Ustazah, bagaimana kalau aku masih takut? Takut tidak bisa diterima, takut tetap dicap buruk oleh orang-orang. Ustazah itu tersenyum lembut. Kamu tidak hidup untuk penilaian manusia, Nak. Kamu hidup untuk Allah. Jika kamu kembali kepadanya, maka itu sudah cukup. Kata-kata itu menancap dalam di hati Alia. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya masih berharga. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar damai. Bulan demi bulan berlalu. Alia mulai hafal banyak ayat Al-Quran, ia belajar fikih, hadits, dan sejarah Islam. Ia juga membantu pesantren mengurus anak-anak yatim yang tinggal di sana, sesuatu yang perlahan membuatnya menyadari bahwa hidup bukan sekedar tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang memberi manfaat bagi orang lain. Suatu malam, setelah sholat tahajud, Alia menatap langit yang penuh bintang. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dulu, ia mengira kebahagiaan ada pada cinta seorang pria. Tapi kini, ia sadar bahwa kebahagiaan sejati ada dalam hatinya sendiri, dalam hubungan yang kembali ia bangun dengan Tuhan. Alia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia yakin bahwa hidupnya masih memiliki harapan. Dan ia siap melangkah ke masa depan dengan hati yang lebih kuat. Setahun telah berlalu. Alia kini bukan lagi gadis yang sama seperti dulu. Dulu, ia hanyalah seorang wanita yang buta oleh cinta, yang mengorbankan segalanya demi pria yang tidak pantas. Tapi kini, ia telah menemukan kembali arah hidupnya. Ia telah belajar, bertumbuh, dan menemukan ketenangan yang selama ini dicarinya. Namun, ada satu hal yang masih menjadi luka di hatinya, keluarganya. Ia telah banyak berdoa,
berharap suatu hari orang tuanya akan mengampuninya. Ia tahu, ia telah mengecewakan mereka begitu dalam, dan mungkin mereka sudah tidak ingin menerimanya kembali. Tapi hari ini, ia memutuskan untuk mencoba. Dengan langkah gemetar, Alia berdiri di depan sebuah rumah yang sudah begitu ia rindukan. Rumah di mana ia dulu tumbuh, tempat yang dulu begitu hangat baginya. Ia mengangkat tangannya, hendak mengetuk pintu, tapi tiba-tiba nyalinya ciut. Bagaimana jika mereka masih menolaknya? Bagaimana jika mereka tidak ingin melihatnya lagi? Tidak, Alia. Kau harus berani. Dengan menarik napas dalam, ia mengetuk pintu. Sekali, 2 kali. Tak lama, pintu itu terbuka. Sosok yang muncul di hadapannya adalah ibunya. Wajah yang dulu penuh kasih sayang itu kini terlihat lebih tua, lebih lelah. Mata Bu Siti membesar saat melihat siapa yang berdiri di depannya. Alia, suaranya bergetar. Air mata langsung menggenang di mata Alia. Ia menjatuhkan dirinya ke lutut, memegang tangan ibunya dengan erat. Ibu, maafkan aku. Maafkan aku, Bu, suaranya pecah dalam isakan. Bu Siti terdiam, bibirnya gemetar. Tapi detik berikutnya, tangannya yang bergetar mulai menyentuh kepala Alia, lalu ia menarik putrinya ke dalam pelukan erat. Tangis mereka pecah. Alia, nak, kamu sudah kembali, isak ibunya, membelai rambut putrinya penuh kerinduan. Alia hanya bisa menangis, membiarkan dirinya larut dalam dekapan yang begitu ia rindukan. Di ambang pintu, Pak Haris berdiri dengan wajah yang sulit terbaca. Matanya menatap putrinya yang berlutut di hadapan istrinya, tubuhnya kaku. Alia mengangkat wajahnya, menatap sang ayah dengan penuh harap. Ayah. Pak Haris diam. Napasnya berat, seolah ada perang di dalam hatinya. Alia menunduk, suaranya bergetar. Aku tahu aku sudah banyak menyakiti ayah. Aku tahu aku sudah mengecewakan kalian. Aku tidak meminta apapun, ayah. Aku hanya ingin ayah tahu bahwa aku menyesal. Aku ingin kembali. Keheningan menyelimuti mereka. Pak Haris menghela napas panjang, matanya memerah. Ia menatap putrinya lama, sebelum akhirnya suaranya terdengar, berat tapi penuh makna. Selamat datang kembali, nak. Hati Alia mencelos. Air matanya kembali jatuh. Ia berdiri, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan pelukan hangat dari ayahnya. Pelukan yang dulu sempat ia anggap sebagai batasan, tapi kini ia sadari sebagai bentuk cinta yang paling tulus. Hari itu, air mata yang mengalir bukan lagi air mata kemarahan, tapi air mata kerinduan dan keikhlasan. Alia akhirnya pulang. Dan kali ini, ia tidak akan pergi lagi. Alia akhirnya kembali ke rumah, bukan sebagai wanita yang bodoh karena cinta, tetapi sebagai wanita yang telah melewati badai dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat. Ia bukan lagi gadis yang mudah terbuai oleh janji-janji manis, bukan lagi seseorang yang rela mengorbankan segalanya demi cinta yang semu. Kini, ia adalah seorang wanita yang lebih bijaksana, lebih memahami makna kehidupan, dan yang terpenting, lebih dekat dengan Tuhannya. Dulu, ia mengira kebahagiaan terletak pada memiliki seseorang yang dicintai, tanpa menyadari bahwa cinta sejati bukanlah yang membuatnya melawan orang tua dan menghancurkan dirinya sendiri. Cinta sejati adalah yang membawa ketenangan, keberkahan, dan membawanya semakin dekat kepada Tuhan. Kini, ia tak lagi menyesali masa lalunya. Ia menerimanya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuknya menjadi dirinya yang sekarang. Ia tersenyum. Hidupnya memang tidak sempurna, tapi ia tahu satu hal, ia telah menemukan jalannya. Cinta buta bisa membuat seseorang kehilangan segalanya. Namun,
Ketika seseorang menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar, akan selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan menemukan kebahagiaan yang sejati.